Oke, baik. Nah, kita akan terlebih dahulu melihat dalam perencanaan pembelajaran kita, ya, sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Pada pertemuan hari ini kita akan menempuh atau ingin mencapai CPL 11, yaitu concern yang tentang komunikasi. Kemudian di mana teman-teman akan langsung mengimplementasikan unsur AIDA dalam pesan bisnis setelah pembelajaran hari ini. Ya, konteksnya yang lebih diminta dari teman-teman setelah kita belajar hari ini adalah mampu mengkreasi tulisan yang mengandung unsur pesan persuasif seperti itu. Baik, selanjutnya, nah kita ingin bicara tentang apa sih pesan persuasif itu. Pesan persuasif itu secara definisi adalah pesan yang memberikan ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Pasti teman-teman pernah lihat di sosmed, kemudian di iklan, ya, bahwa teman-teman diminta untuk misalkan memasukkan voucher, mendownload aplikasi, subscribe, ya, follow. Itu adalah bagian daripada bentuk pesan persuasif. Kemudian goalsnya itu adalah ketika teman-teman akhirnya melakukan apa yang diminta daripada konteks pesan tersebut, maka itu artinya teman-teman sudah atau pesan bisnis tersebut atau komunikasi bisnis tersebut sudah sukses kalau teman-teman melakukan apa yang diminta seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita sudah tahu apa sih pesan persuasif, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah strategi dalam memberikan pesan persuasif itu, ya, memberikan pesan persuasif tersebut. Kalau dalam komunikasi kita sudah belajar, ya, bahwa ada komunikan dan ada komunikator, yaitu ada orang yang memberikan pesan dan ada orang yang menerima pesan. Nah, orang yang memberi pesan bisa diposisikan dari kita ataupun mungkin kita yang posisinya menerima. Secara umum berkomunikasi selalu terbagi pada dua bentuk strategi ini, ada direct approach dan ada indirect approach. Pendekatan secara langsung dan pendekatan secara tidak langsung. Bagaimana bentuk daripada indirect approach terlebih dahulu, pendekatan tidak langsung? Bila reaksi diperkirakan tidak menguntungkan, nah kita atau di beberapa pertemuan yang akan datang kita bisa melihat bahwa mungkin pesan yang akan kita sampaikan itu ada yang sifatnya itu bad news. Contoh bad news itu seperti teman-teman dikasih tahu info PHK, gitu ya, udah kerja lama-lama di situ, masuk daftar kerjanya juga susah, terus diberhentiin. Misalkan contoh seperti pas waktu COVID kayak gitu, ya, kemudian diminta untuk berhenti. Nah, itu kan informasinya kurang mengenakan, kurang menguntungkan. Atau misalkan pesanan yang teman-teman sudah order, sudah susah-susah di order, ternyata nggak bisa diproses, ya. Nah, informasi tersebut kalau mau disampaikan ke orang lain, pasti pendekatannya pakai pendekatan indirect approach, gak langsung. Halo, Bapak A atau Bapak B, mohon maaf, pemesanan produk yang kemarin sudah dilakukan tidak bisa diproses. Biasanya nggak bisa langsung seperti itu. Pasti ada penjelasan terlebih dahulu. Misal melihat dengan kondisi bahwa pemesanan ini membludak di luar dari kapasitas produksi kami, nah, atau dijelaskan berbagai hal sehingga nggak langsung bahwa misalkan pesanannya tidak bisa diproses. Termasuk juga kalau misalkan contohnya dalam pekerjaan adalah teman-teman berhentikan dalam pekerjaannya, ya. Ketika diberhentikan dalam pekerjaannya nggak langsung, halo Bapak, selamat siang, mohon maaf Bapak kami pecat. Nah, nggak langsung seperti itu kan, pasti ada penjelasan dulu, terima kasih atas kontribusinya, ya. Kemudian juga pertimbangan berbagai hal bahwa ternyata dari sekian banyak pekerja, karyawan, pegawai, ternyata teman-teman yang terpilih untuk di PHK. Nah, itu pun ketika teman-teman sekalian ada di posisi yang memberikan informasi itu ke orang lain, pasti tidak langsung menyampaikan konteks pesannya, ya. Pasti ada penjelasan terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena tujuan kita pada akhirnya daripada pesan bisnis ini adalah orang melakukan suatu hal. Ketika supaya orang melakukan suatu hal butuh pendekatan yang cocok. Tidak mungkin saya menyampaikan informasi kepada teman-teman dengan teman-teman yang lain itu sama, pasti ada beda. Ada seseorang yang mungkin lebih senang dengan kita duduk bareng dulu ngopi. Ada yang memang langsung infoin aja pakai gimana intinya.
Jadi macam-macam ya. Teman-teman juga di posisi yang sama ketika pada satu waktu teman-teman menyampaikan informasi tersebut kepada si calon konsumen atau mungkin bawahan teman-teman karena teman-teman suatu manajer. Selanjutnya ada pendekatan langsung atau direct approach. Bila pesan yang disampaikan panjang, rumit, dan komunikan lebih suka to the point, atau kalau kebalikan dari poin yang di atas, biasanya informasinya yang lebih menggembirakan, yang lebih menyenangkan, maka langsung disampaikan saja. Misalkan sale 20%, ada diskon, ya kan? Kemudian ada promo, itu menyenangkan buat si calon konsumen, maka langsung aja disampaikan, ya, supaya mereka langsung dapat informasi atau pesan yang mau diterima oleh si komunikannya tersebut. Nah, jadi itu strategi. Pada dasarnya dua-duanya kita bisa pakai, ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu calon konsumen seperti ini, pendekatannya harus direct ya Pak, harus langsung to the point. Belum tentu. Kita harus lihat dulu kondisi dan situasi daripada si konsumen tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan saat menyampaikan pesan persuasif supaya tujuannya bisa tercapai. Apa saja? Yang pertama adalah kita perlu menganalisis terlebih dahulu penerima pesan. Oke? Bagaimana menganalisis penerima pesan? Kita bisa lihat dari konteks demografinya, bisa dilihat dari behavior perilaku konsumsinya. Misalkan ada orang yang memang tipikalnya itu menghemat, ada orang yang baru gajian terus langsung habis. Nah, beda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan mana yang paling cocok, mana yang paling pas untuk menyampaikan informasi kepada si calon konsumennya, gitu ya. Maka kita perlu menganalisa orang yang tinggal di daerah Sukabumi dengan di Bandung, dengan di Bogor, dengan di Jakarta pasti berbeda cara menyampaikannya. Walaupun mungkin range usianya sama, ataupun ketika usianya juga berbeda. Bagaimana teman-teman ngasih tahu produk ke yang usianya seumuran sama teman-teman, kemudian yang mungkin seperti usia saya, ataupun mungkin yang udah sepuh, pasti beda. Butuh penjelasan yang lebih detail, kemudian juga butuh mungkin dibantu, butuh didampingi untuk proses pemesanan ini jika memang pada akhirnya tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan kredibilitas sebagai pemberi pesan. Makanya kalau misalkan teman-teman bisa melihat dalam beberapa segmen produk itu ada yang betul-betul memperhatikan penampilan, ya, mulai dari tampilan rambutnya klimis, kemudian pakaiannya fancy gitu ya, kemudian rapi. Nah, biasanya untuk yang lembaga-lembaga keuangan di situ gitu, ketemu sama teller atau mungkin sama customer service di bank, kira-kira ada nggak yang pakai kaos? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kenapa itu ditunjukkan? Untuk menunjukkan profesionalitas, ya. Walaupun mungkin nasabahnya ada yang pakai celana pendek, tapi nggak ada teller yang pakai celana pendek terus pakai kaosan, nggak ada ya. Nah, itu kita penting untuk memperhatikan kredibilitas, karena di sana yang dipertaruhkan adalah kepercayaan orang untuk menjaga uangnya, asetnya. Maka penting untuk memperlihatkan bahwa kami dalam posisi yang memang siap menjaga aset Bapak Ibu sebagai orang yang memberikan jasa tersebut, gitu ya. Nah, pun juga dengan pemilihan brand ambassador, ya, BA. BA itu adalah orang yang memberikan pesan, maka kredibilitasnya penting. Ada satu produk skincare, kemudian secara looknya mungkin tidak terlalu glowing gitu. Kira-kira gimana pesan atau kesan yang didapatkan oleh konsumen? Kayaknya produk kurang oke. Walaupun mungkin memang sudah glowing dari jauh-jauh hari, tidak karena produk tersebut, tapi posisinya brand ambassador ini sebagai orang yang memberikan pesan, maka dia harus mencerminkan dari produknya. Kemudian di sisi lain, kalau misalkan produknya supaya diterima di kalangan masyarakat menengah ke bawah, maka dipilihlah artis-artis atau selebriti yang mungkin banyak sinetronnya supaya lebih mudah dikenal. Tapi untuk merek-merek yang cukup tinggi, mereka biasanya nggak pernah ambil
brand ambassador yang sudah terkenal, kemudian sinetronnya banyak, kemudian selebriti yang selalu ada di TV kayak gitu. Karena itu bukan mencerminkan daripada produknya dan bukan pesan tersebut yang ingin disampaikan kepada si calon konsumen. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan kredibilitas sebagai pemberi pesan. Andaikan teman-teman nanti pasca lulus kemudian berkarir, bekerja di sebuah perusahaan ataupun punya usaha sendiri sebagai business owner, penting sekali untuk memilih siapa yang merepresentasikan produk yang teman-teman miliki. Kemudian poin yang terakhir, kita juga bisa memperhatikan hal tersebut, yaitu membuat pesan disertai dengan fakta, dokumen, dan grafik. Nah, ini penting untuk menyampaikan kepada calon konsumen kita supaya mudah menerka. Coba kalau misalkan saya tanya ke teman-teman, pernah nggak dengar iklan yang menyampaikan data statistik, tapi angkanya itu nggak jelimet, cukup bilang 9 dari 10 orang sudah menggunakan produk A? Pernah dengar? Nah, itu adalah bentuk statistik yang disampaikan, grafik yang disampaikan tanpa sulit untuk diterima gitu ya. Walaupun cukup aneh, kenapa harus ada satu orang yang beda? Kenapa nggak 10-10-nya ikutan? Nah, itu untuk memperlihatkan tidak semuanya konsumsi produk tersebut, tapi mayoritas daripada populasi konsumsi produk tersebut atau pakai produk tersebut. Oke, nah selanjutnya ketika kita berbicara tadi pesan persuasif itu seperti apa, ada sebuah rumusan yang paling simple. Oke, ada rumusan yang paling simple tentang pesan persuasif itu, yaitu rumusan AIDA. Bukan AIDA pedes ya. Tapi AIDA ini adalah, ada singkatannya, dia akronim dari attention, insight, desire, dan action gitu ya. Jadi ada 4 tahapan ya. Dimana yang pertama, attention itu kita ingin menarik minat orang lain atau ingin menarik perhatian ya. Makanya kalau teman-teman lihat di beberapa sosial media ada clickbait, ada thumbnail yang mungkin berbeda, gambarnya apa, isinya apa gitu. Itu kan menarik perhatian ya, menarik perhatian bahwa akhirnya mereka tertuju untuk mendengarkan. Sebisa mungkin jangan clickbait, karena ketika sekalinya kita clickbait, orang mungkin tertanam dalam benaknya, wah kita itu sebagai orang yang melakukan bisnis kurang mudah dipercaya gitu, karena isinya ya beda antara yang dijanjikan dengan apa yang ditampilkan. Tapi simpelnya adalah di attention ini teman-teman akan menarik perhatian daripada si komunikan. Kemudian yang kedua ada insight. Nah, di mana di sini muncul minat. Nah, kita akan berikan gambaran fakta-fakta ya di dalam insight ini sehingga lebih menarik minat. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang awalnya kita tidak pernah tahu, tidak pernah tertarik untuk mempelajari, tapi pada akhirnya muncullah hal tersebut untuk ngikutin informasi apa yang ingin disampaikan sampai akhir. Kemudian ketika masuk ke poin yang ketiga, yaitu desire ya. Di sini konteksnya adalah memberikan tawaran yang dapat membantu. Setelah dijelaskan tadi, muncul minat, manfaat, kemudian muncul keinginan. Nah, kenapa harus produk yang teman-teman tawarkan yang harus dibeli ibaratnya? Nah, di sini disampaikan apa saja tawarannya. Misalkan kalau beli hari ini dapat gratis ongkir. Kalau beli hari ini teman-teman dapat bonus produk tester yang lain. Atau kalau beli hari ini teman-teman bisa dapat 2, beli 1 dapat 2 misalkan. Nah, jadi ada tawaran-tawaran yang ini ada hubungannya dengan scarcity, ada kelangkaan. Bahwa kalau saya ngambilnya di besok atau ngambilnya seminggu yang akan datang, kayaknya saya nggak bakal dapat lagi peluang ini, gitu ya. Maka di situ sebetulnya yang disampaikan. Baru terakhir tentu harus ada actionnya, ada tindakannya. Apa tindakan yang diminta? Namanya juga pesan persuasif, harus ada yang dilakukan. Apa? Beli, join, gabung grup WA, gabung Telegram, follow YouTube, follow akun sosmed, kemudian subscribe channel YouTube misalkan. Itu adalah action-action, call to action yang kita bisa sampaikan baik itu di awal ataupun di akhir penyampaian informasi. Ini bisa sifatnya digital, berarti berbentuk website, ataupun bisa bersifatnya
oral yang teman-teman sampaikan secara langsung ya, dengan lisan kepada si calon konsumennya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah ada contoh daripada bagaimana kita mengimplementasikan konsep AIDA tersebut di bentuk website ya, di sebuah website. Sebenarnya itu bukan website, itu lebih ke landing page, jadi cuma satu halaman. Tapi nantinya orang-orang akan dapetin informasi yang belum mereka tahu, mereka belum tertarik dan akhirnya minat dan mungkin ada kesempatan untuk mau beli. Di sini ada salah satu contoh bentuk, namanya ini pembalut kain ya, pembalut kain. Ada bentuk attention di sini. Salah satu katanya yaitu sudah pernah cek apakah pembalut yang kamu gunakan sudah benar-benar aman. Khusus kaum perempuan ya, yang laki-laki. Nah kemudian ketika ditanyakan seperti ini, kita akhirnya bertanya, emang benar-benar udah pernah cek? Kayaknya aman-aman aja. Nah ketika ditanya dengan ada pertanyaan, apakah kamu sudah cek gitu ya, bahwa produk yang mau ditawarkan ini, kamu udah pernah cek belum bahwa yang sering dipakai itu aman gak sih? Saya nggak tahu, tapi ya biasa aja, nggak terasa sakit, nggak terasa apa gitu ya. Nah di situ akhirnya disampaikan. Kemudian selanjutnya daripada attention baru lanjut kepada interest untuk memunculkan minat. Ada informasi, apakah kamu tahu ternyata ada bahan-bahan kimiawi. Nah di situ disampaikan ya goods dan bad-nya, hal-hal yang baik dan hal-hal yang jeleknya dari produk kamu atau produk kompetitor, gitu. Maka di situ disampaikan supaya orang ada gambaran untuk membandingkan. Kita kan terbiasa membandingkan. Siapa di sini teman-teman yang kalau beli sesuatu nggak nawar? Ada yang nawar? Nggak nawar. Tim langsung bayar aja. Oke. Tapi biasanya kebanyakan kita pasti cek and recheck dulu. Termasuk kalau sekarang adanya marketplace itu teman-teman bisa bisa cek harga terlebih dahulu, kan itu sebenarnya mempermudah ya. Tapi di satu titik adalah teman-teman pasti terbiasa untuk membanding-bandingkan. Maka kita hadirkan pembanding ya sebagai peningkatan minat dan informasi. Kemudian ada fakta yang terjadi. Karena kalau ini di searching saat ini, sekarang kan sudah serba digital, teman-teman tinggal searching aja dan udah tahu bahan ini apa, bahan itu apa. Kita nggak perlu pelajari terlebih dahulu dan buka buku dulu, nggak perlu. Jadi langsung ketemu ya. Nah, kemudian nanti setelah ada interest, kemudian muncul ke desire, lalu kita sampaikan kelebihan yang manfaatnya itu tidak ada hal-hal yang negatif ini dan tidak menyebabkan hal-hal yang ini. Ya, maka disampaikan di desire itu adalah kalau misalkan pakai produk kita, teman-teman atau si konsumen Bapak Ibu tidak akan merasakan apa yang tadi ditakutkan. Misalkan kalau beli HP kami, Bapak Ibu misalnya contoh produknya ya. Kalau beli HP kami, produk kami, HP Bapak Ibu nggak perlu ngecas seumur hidup. Nah, itu contoh satu hal yang mungkin cukup meribetkan karena kita kalau habis pakai kadang-kadang gampang loh bad. Atau mungkin yang munculnya power bank itu salah satu sebagai terobosan inovasi untuk menyelesaikan bahwa ada masalah di situ ya, yaitu sering lowbat. Kebayang kalau ada HP yang nggak perlu dicas, selalu on, selalu full, gitu ya, nggak butuh power bank, nggak butuh casan. Kebayang ya, seperti itu. Nah, tapi masalahnya intinya adalah masalah yang sudah hilang. Lalu setelah itu ada actionnya. Di sini ada action awal, di mana saat sampai di landing page kita langsung ditarik ke informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada si calon konsumen. Di sisi lain, ini adalah action terakhir, kita sebutnya sebagai CTA, call to action, ya, klik untuk pesan, klik untuk join atau subscribe atau apapun itu. Intinya ada sebuah tindakan yang disampaikan. Kalau pesan informatif itu lebih kepada menyampaikan kepada teman-teman, gini loh, produknya ini loh, gitu ya. Tapi setelah itu tindakannya apa kita nggak tahu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan tentang materi ini? Ya. Contoh-contoh pesan persuasif yang sering teman-teman di sehari-hari. Oke, contoh pesan-pesan persuasif yang kita paling sering temukan. Teman-teman mungkin, misalkan contohnya teman-teman mungkin pernah jalan ya menuju ke kampus,
Kemudian di pelataran atau di trotoar itu, ya, di jalan menuju ke kampus ada tulisan, jangan tengok kanan. Nah, jangan tengok kanan. Ternyata teman-teman malah nengok gitu ya. Itu adalah pesan persuasif yang sebetulnya diminta untuk nengok, tapi bagaimana pesan tersebut disampaikan, di sana ada attentionnya. Misalkan warnanya ngejreng, misalnya warna kuning atau warna merah gitu ya, menyala, atau ada lampu-lampunya, atau ada boneka gerak ya, hayu kayak gitu, tahu kan? Nah, itu kan bentuk attention sebetulnya. Sini sampingnya toko-toko nggak ada boneka sama sekali, terus tiba-tiba di situ ada boneka. Itu kan bentuk daripada attention. Ya, kemudian interest dan desire sampai actionnya ya muncul di dalam gitu. Kalau kita mampir, kemudian akhirnya tanya-tanya, nah di situ dapat gitu. Nah itu mungkin salah satu contoh yang teman-teman sering banget bisa lihat ya di lapangan. Ada contoh misalkan jangan tengok kanan, tapi kita malah nengok kanan. Atau ada juga misalkan billboard atau banner bahwa Raffi Ahmad pernah makan di sini. Nah, ada kalimat itu tidak kecil banget gitu ya. Tidak pernah makan di sini. Tapi tidaknya itu kecil, nggak kelihatan. Kelihatannya itu Raffi Ahmad pernah makan di sini, misalkan ya. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita menggunakan pesan persuasif sebagai daya tarik. Gitu. Seperti itu, Putri. Oke. Ya. Mengenai Pak, kenapa untuk menganalisis customer atau audiens itu diperlukan gitu Pak dalam pesan persuasif ini? Oke, kita perlu menganalisis terlebih dahulu. Kenapa kita perlu menganalisis audiens dalam perencanaan pesan persuasif ini? Baik, terima kasih Jember. Ya, kenapa kita perlu menganalisis terlebih dahulu? Yang pertama adalah karena semua orang tidak selalu pas bahasanya ya untuk menyampaikan. Contoh gini, kalau misalkan tolong untuk pemesanan silakan kita scan QR code di layar. Kira-kira kalau informasi tersebut kita sampaikan misalkan ya ke orang tua kita yang usianya mungkin udah 50 tahun ke atas, bisa nggak scan QR? Pasti Jember bantuan. Nah, seperti itu. Pasti kita diminta untuk membantu terlebih dahulu. Maka penting untuk menganalisa. Kalau misalkan ke yang usianya secara misalkan tadi range usianya udah sepuh ya, 50 tahun ke atas, maka sediakan link yang lebih mudah, tinggal klik lah, atau mungkin cukup kirim WA lah gitu ya, yang lebih mudah. Tapi kalau misalkan usianya yang mungkin masih muda, kemudian sudah terbiasa dengan digital gitu ya, maka bisa langsung banyak sekali fasilitas atau sarana supaya misalkan untuk pembelian produk itu lebih mudah kayak gitu, jadi banyak. Nah, pentingnya untuk menganalisa terlebih dahulu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita menganalisa demografi, contoh wilayah Kabupaten Sukabumi atau Kota Sukabumi, kemudian kita bandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung, Bogor atau Jakarta, mungkin saja beberapa fasilitas itu tidak muncul di sini. Contoh misalkan orang terbiasa untuk menggunakan akun berbayar misalkan ya, akun misalnya dengerin musik tapi yang berbayar. Ya sebagian sudah terbiasa tapi pada umumnya enggak. Mereka lebih pilih dengerin di radio atau mungkin dengerin di TV kayak gitu. Ataupun mungkin menggunakan yang gratis aja. Nah sehingga pasti beda pendekatannya untuk orang yang sudah terbiasa. Alokasi anggarannya untuk yang entertain, yang kebutuhan-kebutuhan tersier, dengan yang masih fokus pada kebutuhan-kebutuhan primer. Sehingga supaya efektif penyampaian pesannya, kita harus menganalisa terlebih dahulu. Oke. Kan dari tadi ngomongin bisnis terus gitu. Iya. Emang seperti apa sih Pak itu pesan persuasif ini di dunia bisnis? Sepenting apa pesan persuasif ini di dunia bisnis? Baik. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak membuat pesan persuasif, sebetulnya kita akan kalah saing dengan kompetitor-kompetitor kita. Karena sampai perusahaan besar sekelas Grab dan Gojek pun mereka membuat pesan persuasif ini.
Terbayang kalau misalkan teman-teman dengan bisnisnya bersaing dengan dunia global, bahkan persaingan kita saat ini bukan hanya yang ada di daerah kita, sampai luar kota, sampai luar negeri sekalipun bisa jualan di sini. Pernah nggak dapat iklan untuk beli produk di luar negeri? Pernah ya? Nah, itu menunjukkan bahwa memang pesaing-pesaing kita sudah sampai wilayah-wilayah di luar, tidak hanya di sini saja. Nah, kenapa kita perlu menganalisa atau membuat pesan persuasif supaya dalam bisnis kita? Salah satunya adalah supaya kita bisa bersaing. Kemudian selanjutnya adalah lebih mudah untuk diterima oleh si calon konsumen. Beda dengan seperti kita menawarkan ya, contoh yang hard selling lah. Menawarkan informasi, ada fitur A, B, C, D. Sob, silakan yang mau beli. Bapak mau beli nggak? Ibu mau beli nggak? Beli atau Bu? Beli atau Pak? Gitu ya. Tidak ada dorongan. Persuasif itu meminta secara halus untuk ibu ayo beli, kayak gitu ya. Ibu bayangin kalau barang ini ibu nggak punya di rumah, ibu kecapean, ya kan? Misalkan contoh saya orang yang menjual magic foam misalkan ya, alat menanak nasi. Ternyata si ibunya masih bikin menanak nasi itu pakai hauk misalkan. Ada yang tahu hauk? Tahu ya. Oke, jadi masih sangat tradisional, masih kayu bakar dan segala macam. Bayangin kalau ternyata hujan, kemudian susah untuk menyalakan apinya, sedangkan ibu di posisi Ramadan itu tinggal berapa menit lagi udah mau imsak, udah tinggal sahur ya Bu. Kan gimana kalau ibu nggak sahur mungkin masih kuat. Kalau si adik ini gimana? Anaknya mau sekolah, ternyata belum sahur padahal masih belajar puasa. Ribet ya? Iya. Nah makanya penting banget ibu punya produk ini. Itu salah satunya gitu ya. Jadi siapa yang mau beli Magicom? Ya. Oke. Baik, saya kira itu dulu pertanyaannya. Ya, kita lanjutkan pada poin yang terakhir. Baik, di mana pesan persuasif ini kita gunakan sebagai penentu daya pikatnya. Kita perlu memilih daya pikat yang pas gitu ya. Apakah emosional atau logika? Emosional tadi, kalau secara emosional nanti kalau misalkan anaknya nggak bisa sahur gimana? Itu emosional, gitu ya. Kalau logika, kalau ibu pakai kompor atau pakai alat menanak nasi yang tradisional, gitu ya, itu mungkin secara biaya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena energi, ada waktu yang dihabiskan. Itu butuh berapa jam persiapan? Mungkin sampai 3 jam. Tapi kalau pakai alat ini cukup 1 jam. Logik perbandingan 3 jam 1 jam. Nah itu permain logika. Tapi kalau misalkan bayangkan, kalau udah ngebayang-bayangin itu emosional ya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan etika penting untuk bersikap terbuka, jujur dan fast respon. Itu adalah kunci dari kita selaku orang yang menawarkan pelayanan jasa atau produk kepada orang lain. Baik, teman-teman, itu mungkin materi kita pada hari ini. Tentunya sudah dapat gambaran dan juga kita ada diskusi sedikit tadi. Nah, maka setelah daripada pembelajaran ini, kami harap teman-teman bisa membuat sebuah pesan persuasif, ya, sebagaimana target daripada pembelajaran di awal sub CPMK-nya. Yang pertama adalah teman-teman silakan untuk menganalisa dulu contoh daripada pesan iklan daripada produk-produk yang sudah ada di sekitar, ya. Mereka brand-brand yang udah besar, perusahaan-perusahaan besar, pasti ada konsultan iklannya, konsultan pembuatan pesan bisnisnya, ya, dan udah pasti keren-keren. Nah, teman-teman silakan coba analisa, kemudian mencocokkan daripada format AIDA, ya, attention, interest, desire, dan action dalam pesan bisnis mereka. Lalu setelah itu kita akan melakukan ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kita modifikasi dengan produk yang Anda miliki. Misalkan teman-teman punya opak, punya kicimpring, ya, kira-kira diterapkan dengan bentuk iklan yang brand-brand besar tadi seperti apa. Baik, kami kira itu saja pada pertemuan pagi siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama.